Salam. Salam. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Warta Jemaat Pola Tribhuwana Kalabahi, Minggu 19 Mei 2024. Majelis Jemaat Pola mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti bagi Bapak Ibu, warga Jemaat Pola dan juga jemaat tamu yang berkesempatan hadir untuk beribadah bersama-sama di sini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Warta pelayanan kebaktian. Kebaktian utama kita hari ini adalah kebaktian dalam masa raya Pentakosta dengan tema bersaksi dalam pimpinan Roh Kudus. Kita akan menggunakan liturgi bulan budaya dari Sinode Gimit yang akan ditampilkan multi etnis dari seluruh etnis yang ada di Nusantara. Yang memimpin kebaktian pada jam kedua ini Ibu Pendeta Melsiana MK Tajilena STH dan majelis yang bertugas Majelis dari Rayon 3 kelompok 1 dan 3. Warta selanjutnya jadwal pelayanan untuk kebaktian syukur Pentakosta yang jatuh pada hari Senin 20 Mei 2024. Ibadah dimulai jam 7 pagi, yang memimpin kebaktian Ibu Pendeta Desi DSD Milu STA, majelis yang bertugas majelis dari Rayon 6 kelompok 1 dan 2. Warta selanjutnya, baptisan kudus telah terdaftar baptisan kudus bagi satu orang anak atas nama Simon Amu Kici Belegur. Pelayanan baptisan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Mei 2024 dalam kebaktian utama kedua jam 8 pagi. Untuk pengambalaan bersama orang tua dan saksi dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Mei 2024 jam 9 pagi. Selanjutnya pelayanan peneguhan CD baru bagi katekisasi kelas khusus. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa pelayanan peneguhan CD baru bagi 17 siswa katekisasi kelas khusus dilaksanakan pada hari Senin 20 Mei 2024 dalam kebaktian syukur Pentakosta yang dimulai pada jam 7 pagi. Jemaat dimohon mendoakan anak-anak dan bersama keluarga. Warta selanjutnya, warta lain-lain, berita kematian telah meninggal dunia yang terkasih Mama Oma Saudari Halena Grimu Waang, jemaat di Rayon 73 pada hari Rabu 15 Mei 2024 dalam usia 67 tahun. Ibadah pemakaman jenazah telah dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Mei 2024 dilayani oleh Ibu Pendeta Desi DSD Milu STH. Selanjutnya Bapak Opa Saudara terkasih Penatua Samuel Joni Brusen, majelis jemaat di Rayon 61 pada hari Jumat 17 Mei 2024 dalam usia 56 tahun. Informasi ibadah disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa menurut keluarga jenazah akan dimakamkan pada besok hari kurang lebih sekitar jam 10 pagi. Dan selanjutnya disampaikan juga kepada Bapak Ibu Majelis Jemaat Pola Tribhuwana Kalabahi untuk kalau bisa bersama-sama sebentar jam 12 kita bisa berkumpul di gereja, tepatnya di depan Pos Satpam untuk kita melakukan pelayanan bersama ke rumah duka. Jemaat dimohon mendoakan keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Warta selanjutnya persembahan atau hulu hasil berkaitan dengan tema kebaktian syukur Pentakosta tahun 2004 yang mengangkat tema mewujudkan syukur dengan memberikan hulu hasil, maka disampaikan kepada setiap jemaat yang hendak memberikan hulu hasil berupa natura agar dapat membawanya ke gereja pada Minggu hari ini jam 3 sore atau Senin besok pada jam 5 atau jam 6 pagi untuk ditempatkan di altar dan didoakan. Tuhan Yesus memberkati. Warta selanjutnya informasi BP3J berdasarkan surat BP3J nomor 02 tanggal 18 Mei 2023 disampaikan bahwa pelaksanaan pengawasan pemeriksaan pelayanan dan perbendaharaan triwulan 1 Januari sampai dengan Maret tahun 2024. Jadwal pengawasannya sebagai berikut. Untuk pengawasan terhadap majelis jemaat harian dimulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 jam 10 sampai dengan selesai. Yang kedua untuk koordinator Rayon kelompok dan UPP dilaksanakan tanggal 31 Mei sampai dengan 12 Juni 2024 dimulai dari jam 4 sore sampai selesai. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu koordinator Rayon kelompok dapat memberitahukan kepada masing-masing tim tempat pengawasan atau pemeriksaan melalui anggota BP3J asal rayon masing-masing. Selanjutnya
para koordinator rayon kelompok agar dapat menghadirkan sekretaris, bendahara, dan ketua UPP tingkat rayon kelompok dengan membawa serta buku pelayanan 1, 2, dan 3, dan juga formulir penjaringan yang telah diisi. Apabila buku-buku dimaksud tidak diserahkan untuk diperiksa, maka pemeriksaan bagi kelompok yang bersangkutan tidak dilaksanakan dan menjadi temuan pengawasan atau pemeriksaan. Warta selanjutnya, himbauan disampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat yang anaknya akan melanjutkan studi atau kuliah di luar Kabupaten Alor, maka Majelis Jemaat Harian Pola menghimbau: 1. Orang tua agar dapat mengurus surat rekomendasi pelayanan sehingga anak-anak dapat dilayani di gereja di mana anak tersebut melanjutkan studi atau kuliah. Yang kedua, khusus anak-anak yang akan melanjutkan studi di Fakultas Teologi, dimohon agar orang tua dapat mengarahkan mereka untuk memilih kampus atau universitas yang punya hubungan kerjasama dengan Gereja Masih Injili Timur, sehingga doa dan harapan orang tua menjadi nyata. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, undangan Rumah Harapan Gemit mendasari surat Majelis Sinode Gemit nomor 689 dan 690. Rumah Harapan Gemit bekerja sama dengan koresponden teritori Alor akan mengadakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pertemuan lintas sektor bertempat di Aula Pola Tribhuwana Kalabahi. Pada hari Selasa 21 Mei 2004 jam 11 sampai dengan selesai, agendanya adalah monitoring dan evaluasi. Selanjutnya hari Rabu 22 Mei 2004 jam 9 sampai selesai, agendanya adalah pertemuan lintas sektor. Jemaat dimohon mendoakan kegiatan dimaksud. Selanjutnya, permohonan izin penelitian disampaikan kepada jemaat bahwa surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Kristen Negeri Kupang nomor 2685, bahwa tim peneliti kolaborasi dosen dan mahasiswa atas nama Dr. Harun Y. Natonis SPD MSI dan Dr. Anita AHG Uju MPD akan melakukan penelitian dengan judul Kontribusi Pendidikan Agama Kristen Humanis dalam Pembangunan Iman Jemaat, yang akan dilakukan di Jemaat Pola Tribhuwana Kalabahi selama 1 bulan, terhitung bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2004. Oleh karena itu, mohon dukungan Bapak Ibu sebagai mitra, yaitu Bapak Ibu Penatua, Diaken, Pengajar, Katekesasi, PAR, dan PPA Jemaat Pola. Warta selanjutnya, Warta Keuangan, laporan persembahan rutin tanggal 12 sampai dengan 18 Mei 2004. Saldo per 11 Mei 2004, Rp167.069.397. Penerimaan Rp69.729.000, penerimaan ditambah saldo Rp236.758.397. Pengeluaran Rp122.187.500. Saldo per 10 Mei 2024 Rp114.610.897. Demikian warta jemaat saat ini. Selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Shalom. Boleh kita senyum dulu. Terima kasih buat sukacita Tuhan. Pada hari ini ibadah dengan lintas budaya atau menggunakan multi etnis dari berbagai suku etnis dan bahasa yang ada di Gereja Pola Tribhuwana Kalabahi akan membuat suasana ibadah kita makin diberkati karena kita beragam. Hari ini kita gereja merayakan peristiwa Pantekosta, yaitu turunnya Roh Kudus atas para rasul. Peristiwa ini mengingatkan kita akan janji Yesus bahwa kita tidak akan ditinggalkan sendirian. Roh Kudus atau Sang Penolong akan selalu menemani kita dengan karunia yang diberikan bagi kita. Peristiwa Pantekosta merupakan peristiwa perayaan syukur untuk keragaman sekaligus penghargaan terhadap semua budaya, etnis, tradisi, dan budaya. Injil diberitakan dalam sebuah bahasa manusia yang ada di bumi. Dan hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai etnis yang ada di Gereja Pola Tribhuwana Kalabahi. Kita akan menyambut para etnis yang ada di Gereja Pola ini sebagai bentuk keberagaman kita dalam menyembah Allah. Kita akan mulai dengan etnis Jawa.
Boleh kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Diikuti oleh etnis Sabu. Berikan tepuk tangan orang Sabu yang ada di Gereja Pola Tribuana Kalabaru. Selanjutnya kita menyambut teman-teman kita atau pasangan dari etnis Sumba. Diikuti pasangan suami istri juga dari etnis Toraja. Berikutnya pasangan suami istri dari etnis Rote. Kita juga akan menyambut kehadiran etnis dari Pantan. Mari orang Pura, kita sambut inilah pasangan suami istri dari etnis Pura. Diikuti dengan etnis Mataru. Selanjutnya kita menyambut kehadiran jemaat Tuhan dari etnis Kabola. Dan berikutnya dari etnis Alor Timur. Keberagaman yang ada, marilah kita sama-sama menyembah Allah dalam karya Roh Kudus. Sederek sedoyo kang kinasih, ing dinten riyaya Pantekosta dumanaken wonten swara saking langit. Seamper sumiuting angin agung. Langkung ketingal liat-liatan kados urimping geni. Kang ambyar lan nibani murid-murid. Roh suci ngebaki murid-murid langkung sedaya murid-murid wiwit ngendikan nganggo basa-basa liya. Roh suci manehani Petrus kagem ngandhek lan babakan ingkang genepi nubuat Nabi Yoel. Saestu riyaya Pantekosta punika acara ngrayakaken syukur kagem keragaman lan penghargaan kagem sedaya budaya, etnis lan tradisi. Injil dikabaraken ing sedaya basa manungsa ing bumi. Saudaraku, di hari Pentakosta, turuna bunyi seperti angin keras, tampaklah lidah-lidah api bertebaran dan hinggap pada murid-murid. Roh Kudus memenuhi murid-murid sehingga mereka dapat berkata-kata dalam bahasa lain. Roh Kudus memampukan Petrus untuk berdiri dan bersaksi tentang penggenapan nubuat Nabi Yoel. Sungguh, peristiwa Pentakosta merupakan peristiwa perayaan syukur untuk keragaman sekaligus penghargaan terhadap semua budaya, etnis, tradisi, dan budaya. Injil diberitakan dalam seluruh bahasa manusia di bumi. Ing dinten sakmenika wonten riyaya Pantekosta. Sedaya sami ngaturaken keragaman etnis, budaya, tradisi lan basa ing dalem nggih menika sesarengan nggih menika Gereja Masehi Injil ing Timor. Sedaya sami ngidung syukur, ngidung pasamuan keragaman, Roh Suci dilimpahaken, umatipun nyaksekaken babakan keragaman etnis, puji Gusti dalem gemit, dalem tresno keragaman budaya lan etnis. Hari ini di sini dalam perayaan Pentakosta kita bawa keragaman etnis, budaya, tradisi, dan bahasa
di rumah bersama Gereja Masehi Injili di Timor. Kita menyanyikan syukur, mendendangkan pujian keragaman. Rohnya dicurahkan, umatnya bersaksi dalam keragaman etnis. Terpujilah Tuhan, saya gemit, saya cinta keragaman budaya dan etnis. Jemaat Tuhan, mari kita bersama merayakan hari Pentakosta, hari Roh Kudus yang dicurahkan dan memberi daya kepada para murid untuk bersaksi dalam keberanian. Dalam semangat bersaksi yang dipimpin oleh Roh Kudus, saya mempersilakan seluruh jemaat Tuhan untuk berdiri, menyambut mereka yang diutus untuk bersaksi hari ini. Mari kita menyanyikan pujian Roh Suci rawuh wonten ngriki. Trisnani
nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Salam. Kita bersyukur, bersuka cita. Kita duduk bersama sebagai satu keluarga, keluarga Allah. Dalam ibadah kita, dengarlah sabda Tuhan yang membimbing kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pengakuan dosa. Bersaksi adalah tugas kita sebagai murid Kristus. Salah satu alat kesaksian kita adalah budaya kita. Kita sadar bahwa terkadang kita tidak saling menghargai satu terhadap yang lain. Kita merendahkan budaya sesama kita dan mengagungkan secara berlebihan budaya kita sendiri. Kesaksian kita menciderai keragaman etnis dalam perjalanan bersama sebagai gereja. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kita kepadanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku akan kegagalan kami dalam bersaksi di bumi. Kami sadar seringkali kesaksian kami tidak sejalan dengan kehendak-Mu. Kami cenderung mengagungkan budaya kami. Kami menonjolkan budaya kami. Lalu kami lupa pada panggilan hidup dalam keberagaman. Kami mencela, merendahkan, serta tidak mengakui dengan tulus akan keberadaan sesama kami dengan budaya yang berbeda. Kami mohon, kasihanilah kami. Ampunilah dosa kami, biarkan kami kembali hidup dalam panggilan keberagaman yang saling menghargai dan memeluk. Dalam nama Yesus, amin. Hallelujah.
dengarlah berita anugerah dari Allah atas ketulusan dan keikhlasan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah Allah. Kembalilah hidup dalam kesaksian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mengundang untuk kita sama-sama berdiri. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan dengan berbalasan menurut Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Sekali lagi Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Kita mulai. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ kapal-kapal berlayar. Semuanya menantikan Engkau. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau menyiram roh-Mu, mereka tercipta. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar. Aku hendak menyanyikan bagi Tuhan selama aku hidup. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, dalam sukacita merayakan Pentakosta dan semua yang Allah kerjakan dalam hidup kita, kita pula mendengarkan kor musik dari Rayon 3.
bacaan firman. Jemaat Tuhan, Mempersiapkan bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Namun siapakah kami Tuhan? Kami hanyalah manusia yang berdosa. Untuk itu Tuhan, sucikanlah kami, sucikanlah hati kami, sehingga pemberitaan firman-Mu saat ini dapat mengambil bagian dalam hati pikiran kami, dan kami bisa pakai itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari berfirman kepada kami karena kami siap mendengar. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup dan yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap, gelap gulita, dan bulan menjadi darah,
sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Salam. Hari ini kita merayakan Pentakosta dalam balutan multi etnis. Saya bertanya kepada Bapak Mama sekalian, apa yang Bapak Mama rasakan ketika kita memakai pakaian adat kita, kain kita, ketika kita berbahasa dengan bahasa kita, lalu kita ada dalam perjumpaan bersama. Mungkin ada yang merantau terharu begitu ingat kampung halaman kok, atau bagaimana. Tentunya kita semua ada dalam kekaguman luar biasa karya Tuhan. Kita dihadirkan dalam keberadaan kita masing-masing, tetapi dipanggil untuk bersekutu dalam nama Tuhan, menjadi satu gereja Tuhan, dan dalam keragaman kita, kita bersaksi melalui tarian kita, nyanyian kita, tenunan-tenunan kita. Saya pikir tenunan yang kita pakai ini Bapak Mama, dia menjadi satu tenunan yang indah, itu memperlihatkan kerja keras dan ketekunan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, bagaimana kita bertekun, kita bekerja keras. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, gereja dipahami sebagai persekutuan yang bersekutu dan sekaligus diutus. Dipanggil untuk bersekutu dan sekaligus diutus. Jadi tidak saja bersekutu, tetapi juga harus ingat bahwa tugas gereja adalah diutus untuk bersaksi. Bersaksi tentang karya-karya Allah. Dan kalau bersaksi tentang karya Allah, maka itu dinyatakan dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita, dalam keseharian kita, dalam kehidupan beribadah kita, dan seterusnya. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi hambatan di dalam kita bersaksi? Saya melihat kita belajar dari cerita tentang peristiwa Pentakosta. Yang pertama Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, tentang bahasa. Bahwa ternyata kita ada dan hidup bersama dalam berbagai perbedaan. Salah satunya perbedaan bahasa. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, ketika saya ditabis menjadi pendeta dan pertama kali melayani di Timor, di Jemaat Efata Tubunain, Bapak Mama, untuk jemaat-jemaat yang dekat di pinggir jalan, itu bisa berbahasa Indonesia, sedangkan kita yang masuk agak ke dalam, itu tidak terlalu fasih dalam bahasa Indonesia. Mengerti, mereka mengerti, tetapi untuk berbicara tentunya tidak terlalu. Dan ketika saya melayani di sana Bapak Mama, perkunjungan ke ibadah jemaat di jemaat yang agak di dalam, satu rayon di dalam Bapak Mama. Jadi saya janji dengan Bapak Penatua, Mama Penatua di situ temani saya untuk pergi. Mereka bilang, pendeta tidak usah karena nanti pendeta mereka juga tidak bisa bahasa, jadi biar pendeta hadir saja, nanti kami yang pimpin ibadat. Saya bilang tidak apa-apa. Jadi dari rumah saya sudah belajar sedikit untuk tanya apa kabar, hari ini buat apa, anak-anak ada di mana. Jadi ketika pergi hadir di tempat ibadat, Mama Penatua belum tahu datang. Saya dengan tuan rumah 2 orang saja, Bapak tua 1 dengan nenek tua. Itu berarti mereka tidak bisa berbahasa. Jadi angka muka senyum, Mama tua jilbab tua senyum saja, senyum tondok lagi. Jadi saya memberanikan diri untuk memulai percakapan.
apa kabar hari ini? Mereka juga balas. Saya tidak tahu balas bilang apa, tapi saya feeling saja bahwa baik-baik Ibu Pendeta. Lalu saya tanya lagi, anak-anak ada di mana? Mereka bercerita. Saya juga hanya feeling bahwa anak-anak pasti ada pergi merantau. Tapi saya dalam hati saya bilang, Imam Penatua di mana aku tidak tahu datang sudah. Karena yang dibelajar sudah habis. Angkat muka senyum, dia senyum. So omong pakai bahasa Indonesia mereka mengerti. Kalau bahasa Indonesianya sederhana. Tetapi ketika mereka balas, mengerti pun juga saya tidak bisa. Karena saya juga tidak tahu bahasanya. Bapak Mama saudara-saudara, kita lihat bahwa kita adalah gereja dan kita ada dalam keberagaman ini. Yang diminta daripada kita adalah kita terbuka dan mau menerima keragaman ini. Ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang dapat dimengerti. Ini menunjukkan tindakan Allah, karya Allah yang bekerja di antara manusia, yang menghilangkan sekat-sekat, batas-batas, gap, jarak di antara kita. Sehingga Injil bisa diberitakan. Sehingga semua orang dapat mengetahui, dapat belajar, dapat mengenal Tuhan dalam budayanya masing-masing, dalam bahasanya masing-masing. Sehingga yang saya katakan tadi, tantangan yang pertama itu datang dari dalam diri kita. Bagaimana kita terbuka untuk menerima, sebagaimana Tuhan telah berkarya untuk membuka semua sekat-sekat itu. Dan tentunya setelah peristiwa itu, saya harus belajar bahasa daerah dan mereka pun juga harus belajar bahasa Indonesia. Jadi tidak ada lagi hambatan karena dimulai dengan penerimaan. Bahwa inilah kita gereja. Kita berbeda-beda tetapi kita dipersekutukan oleh Tuhan. Dan setiap bahasa kita, budaya kita, sebenarnya ada jejak-jejak sejarah atau kisah kasih tentang Allah. Bahwa Allah juga berkarya di dalam bahasa kita, di dalam budaya kita, dan seterusnya. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara sekalian, momen bulan budaya dan bahasa membuat kita kembali bersyukur kepada Tuhan atas budaya kita, dan karena itu kita mau untuk juga menjadi orang-orang yang berbudaya. Tetapi juga Bapak Mama saudara-saudara sekalian, Allah membuka sekat-sekat ini supaya kita saling menerima satu dengan yang lain. Karena budaya kita bercerita tentang Allah, bercerita tentang Tuhan, tentang kasih setia Tuhan. Dan karena itu budaya kita haruslah diterangi oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Sehingga kita tidak hanya berbicara atas nama budaya, lalu kita lupa nilai-nilai dari yang diajarkan oleh Tuhan. Itu berarti budaya kita juga dibawa dari kehendak Allah. Bukan budaya kita, tradisi kita di atas dari kehendak Allah. Bapak Mama saudara-saudara, ketika di gereja biasanya benturan antara pendeta yang dari luar dengan kita yang menjadi jemaat lokal adalah tradisi. Nah, bagaimana supaya ini bisa dijembatani? Selalu ingat bahwa Tuhan di atas tradisi, Tuhan di atas budaya, kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga kalau kita mau mengembangkan budaya kita, menerima budaya kita, maka kita pun juga harus membaharuinya di dalam Tuhan. Bapak Mama, kira-kira apa budaya kita, tradisi kita, bahasa kita yang mungkin bisa diubah, dibaharui berdasarkan kehendak Tuhan?
kita punya tradisi atau bukan ya, bahasa kita mungkin agak kasar. Tetapi biasanya menyapa orang dengan makian itu hal yang sepertinya akrab ya Bapak Mama. Ketemu dari jauh, wah, dan seterusnya. Mungkin bagi kita akrab, maki itu juga akrab. Tetapi kalau kita mau menyatakan kasih Allah, bersaksi, maka bahasa kita pun juga harus diperhalus. Sehingga anak-anak muda yang bahasa-bahasa gaul, yang makian dijadikan bahasa gaul, itu juga harus berubah. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, bahasa menjadi alat komunikasi untuk kita menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu perhatikanlah cara kamu berbicara. Ya, itu firman Tuhan bagi kita. Perhatikanlah ketika cara kamu berbicara. Baiklah kamu berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan atau kehendak Tuhan atau kata-kata kamu, kata-kata yang memuliakan Tuhan. Bapak Mama saudara-saudara, yang kedua kita belajar dari cerita firman Tuhan hari ini. Orang-orang menyangka bahwa mereka sedang mabuk. Mereka disindir karena mungkin mereka mabuk, jadi mereka omong banyak. Dan ini memang ciri kalau orang mabuk ya Bapak Mama. Ciri orang mabuk itu adalah omong banyak begitu. Tetapi Rasul Petrus membantah bahwa mereka tidak mabuk. Perbedaan orang mabuk berbicara banyak itu kebanyakan dia omong terlalu banyak hal yang kadang-kadang tidak baik. Tetapi mereka membicarakan tentang Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara, kalau mabuk itu bisa kita bisa berbahasa dengan lancar, berbahasa asing, mungkin kita tidak perlu les lagi ya Bapak Mama. Anak-anak tinggal dikasih minum sopi, terakhir mereka jadi pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Jerman dan seterusnya. Tapi ternyata tidak, karena itu sindiran ini dibantah oleh Petrus, tidak mabuk. Bahasa ini diberikan oleh Tuhan, kemampuan ini diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita sekali lagi memperhatikan kata-kata kita, bahasa kita. Bapak Mama saudara-saudara, tantangan yang kedua kita belajar dari sini ketika mereka bilang, bukankah mereka ini orang-orang Galilea? Bapak Mama, bukankah mereka ini orang-orang Galilea? Orang-orang Galilea itu kadang-kadang disebut dengan bahasa sindiran. Ya, mereka orang-orang yang kadang dianggap kasar, orang-orang kampung, orang-orang yang dianggap sebagai yang di luar. Jadi ini ada sindiran bagi mereka. Tetapi kita lihat di sini bahwa Petrus dengan berani bangun dan bersaksi. Dari sini Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kita belajar bahwa roh yang Tuhan berikan bagi kita, Roh Kudus, memberi daya, memberi kemampuan, memberi keberanian, memberi kekuatan bagi kita untuk bersaksi. Sehingga kalau orang yang mau bersaksi, lakukanlah itu dalam tuntunan Roh Kudus. Karena dari situ kita akan beroleh keberanian, beroleh hikmat, beroleh kemampuan, beroleh daya untuk melawan segala ketakutan dalam diri, untuk melawan semua hambatan-hambatan yang mungkin menjadi beban masa lalu kita. Kita kenal Petrus yang menyangkal Tuhan. Kita kenal Petrus yang mulut besar, tapi akhirnya juga tong kosong, nyaring bunyinya. Tetapi dia bisa berdiri dengan berani. Ya. Roh Kudus memampukan kita untuk tidak tenggelam dalam masa lalu kita, tetapi bangkit bersama dengan Tuhan untuk bersaksi tentang masa depan yang dikerjakan oleh Tuhan. Jadi Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kalau bersaksi dengan kita menceritakan pengalaman kita, jangan bersaksi dan menceritakan pengalaman kejatuhan kita saja.
tetapi bersaksilah tentang bagaimana Tuhan memberi kesempatan kedua untuk sebuah masa depan yang baik. Dan itu dibutuhkan keberanian. Keberanian itu diberikan oleh Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita. Nah, karena itu Bapak Mama saudara-saudara sekalian, pikir dua hal ini menolong kita semua. Yang pertama, bahwa dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus, setiap kita dimerdekakan dari sekat-sekat budaya kita. Dimerdekakan dari sikap-sikap eksklusif yang menutup diri, tetapi menjadi gereja yang terbuka, yang mau menerima satu dengan yang lain, mau saling menghargai, dan mau belajar bahasa kita. Jadi bulan budaya ini kita sudah kaya dengan kekayaan bahasa-bahasa untuk bersaksi tentang Tuhan. Dan semangat Pentakosta membuat kita semua Bapak Mama mau bersaksi. Bersaksi di sini bukan hanya berkhotbah, tapi mau bersaksi tentang kebaikan, tentang kasih Tuhan, tentang karya Tuhan. Jadi kita pulang kita bersaksi, sehingga semua orang yang mendengarkan nama Tuhan diselamatkan. Artinya semua orang yang mendengarkan Tuhan lewat kesaksian kita beroleh perubahan dalam hidup, disentuh hati untuk berubah dalam hidup. Kadang-kadang kita diminta untuk aktif dalam pelayanan. Apa gap kita? Apa tantangan kita? Kita bilang kita tidak bisa bahasa Indonesia yang baik, kita pembahasan. Apa yang menjadi tantangan bagi kita? Saya belum bisa berhenti mabok-mabok nih. Saya belum bisa berhenti dari kebiasaan hidup yang lama. Atau saya belum bisa melupakan masa lalu saya. Atau saya belum bisa memaafkan. Saya belum bisa untuk menerima kenyataan-kenyataan hidup saya. Tetapi kalau hari ini kita merayakan Pentakosta, Bapak Mama, Roh Kudus diberikan kepada kita, menolong kita, membaharui kita, membakar semangat kita untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi tentang Tuhan, memiliki keberanian untuk meninggalkan segala yang buruk dan memulai yang baru. Dan kita juga belajar Bapak Mama saudara-saudara sekalian, lakukanlah semua dalam tuntunan Roh Kudus. Selalu berdoa minta Roh Kudus menolong kita, ya. Karena buah dari Roh Kudus bekerja dalam diri kita itu dinyatakan dalam perubahan-perubahan hidup kita. Buah roh itu kasih, sukacita, dan seterusnya. Ada 9 buah roh. Tetapi kalau kita bersaksi tapi melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka jangan bilang itu Roh Kudus. Berdoa dan minta Tuhan usir itu roh dari dalam diri kita. Tapi biarlah Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Selamat merayakan Pentakosta, merayakan kasih Tuhan yang memurnikan kita, membangkitkan semangat, memberi kekuatan dan daya, menolong kita untuk bersekutu dan bersaksi dalam nama Tuhan. Amin. Kesempatan diberikan kepada paduan suara kaum bapa untuk memuliakan Tuhan.
Pengakuan iman. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama semua orang percaya di sepanjang masa dan segala tempat. Baiklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan. Papa, Mama, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, sebagai bukti kesaksian bahwa Allah memelihara kita dengan berkat-berkat-Nya dalam usaha dan pekerjaan kita, maka marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Ingatlah firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing kita memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Oh Allah Ta'ala, kami bersyukur untuk hasil laut, hutan, dan gunung yang melimpah atas kami. Kami mengambil dari Engkau, beri dan menyerahkannya sebagai ooli, sombo, atau persembahan dalam rumah-Mu. Terimalah hati dan hidup yang bersyukur ini. Berkatilah hidup kami,
supaya kami bersaksi tentang berkat di bumi. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, nanti kita nyanyikan ayat yang pertama dalam bahasa daerah. Setelah itu dilanjutkan dengan nyanyian dari paguyuban Jawa. Kasihnya seperti sungai. Sama
Keberagaman mempercantik indahnya hidup dalam kebersamaan di dalam Tuhan. Setiap keunikan dari berbagai etnis dapat kita lihat juga dalam bentuk persembahan khusus yang mereka persembahkan buat nama Tuhan. Ada berbagai persembahan kuliner ataupun makanan khas dari berbagai etnis yang ada di dalam gereja Pola Tribuana Kalabahi. Mereka akan bawa di hadapan Tuhan. Ya, kita melihat persembahan dari etnis Jawa. Selanjutnya dari etnis Pura. Terimalah persembahan dari etnis Kabola. Ada juga persembahan dari etnis Toraja. Kita juga akan menerima persembahan dari etnis Rote. Selanjutnya dari etnis Alor Timur. Dan juga ada dari etnis Mataru. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan atas persembahan dari berbagai etnis yang ada di Gereja Pola sebagai tanda syukur dan sukacita menyambut Pentakosta. Ada karya Roh Kudus yang telah menyatukan kita dari berbagai etnis untuk tetap menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Persembahan pujian dari Bapak Yorama Tabe dipersilakan.
Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, mari kita bersahati, kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, yang memberi kami hari ini untuk kami ada dalam sukacita perayaan Pentakosta. Kami diingatkan oleh Tuhan, kami adalah gereja-Mu yang dipanggil untuk bersekutu dan diutus untuk bersaksi. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merayakan keberadaan kami sebagai gereja-Mu yang merayakan keberagaman kami sebagai anugerah Tuhan bagi kami. Bahwa Tuhan menghadirkan kami dalam beragam etnis, budaya, bahasa. Ini merupakan kekayaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami melayani Tuhan. Karena itu ya Bapa, tolonglah kami agar ketika kami merayakan keragaman sebagai anugerah-Mu Tuhan, kami mau hidup bersama, saling menerima, saling menghargai, saling mendukung dan melayani, berbagi kasih Tuhan. Dan sungguh persekutuan kami boleh menjadi persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga diingatkan bahwa Roh Tuhan ada pada kami. Roh Kudus menolong kami, memberi daya, memberi kekuatan, memberi semangat, memberi keberanian bagi kami untuk bersaksi tentang Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Karena itu ya Bapa, tolonglah kami agar kami tidak memadamkan Roh-Mu, tetapi Roh-Mu terus bernyala-nyala dan kami semakin giat di dalam melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Tolonglah semua kami agar kami tidak tinggal dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, tapi memberi diri sepenuhnya untuk digerakkan oleh Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan kami bersaksi tentang Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, kami merayakan Pentakosta sebagai sebuah babak baru bagi kami, menjadi gereja yang terus dibaharui oleh Tuhan, menjadi umat yang terus dibaharui oleh Tuhan, menjadi pribadi yang terus dibaharui dan dimurnikan oleh Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Saat ini kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sebagai satu persekutuan yang merayakan akan kasih sayang dan penyertaan Tuhan, berkat kekuatan kesehatan yang baik, berkat atas setiap jerih lelah yang Tuhan anugerahkan bagi kami sepanjang 1 minggu kerja. Biarlah semua ungkapan syukur kami boleh menjadi ungkapan syukur yang berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan berkenan memberkati kami, menganugerahkan kami kekuatan dan semangat yang baru, memberkati kami dalam tiap tugas tanggung jawab dan pekerjaan. Kami bersyukur untuk hari ulang tahun yang boleh dirayakan oleh anak-anak-Mu, Devan Marcelino Bisituba yang berulang tahun kedua, dan anak Messi Adelia Jaha yang berulang ke-13, serta semua anak-anak-Mu yang bersuka cita karena hari ulang tahun kelahiran. Tuhan menambahi satu usia, Tuhan menambahi berkat, penjagaan perlindungan Tuhan ada bagi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, semua mereka yang merayakan sukacita karena kebaikan-kebaikan Tuhan, baik itu kelulusan dalam jenjang pendidikan anak-anak kami yang juga akan meneruskan pendidikan mereka. Tuhan menolong, memberkati, dan mereka yang bersyukur bersukacita karena kelahiran anak dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan segala ungkapan syukur sukacita hamba-hamba-Mu Tuhan berkati, dan mereka boleh berlimpah-limpah dalam anugerah, dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa dan menatang semua mereka yang mengalami kesusahan. Kami berdoa untuk keluarga Grimu, untuk keluarga Brusen. Biarlah ya Tuhan, Engkau ada dalam duka cita hamba-hamba-Mu, menolong dan menguatkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan beri kepada mereka kekuatan untuk berpulih.
Kami berdoa bagi mereka yang berbeban berat dengan pergumulan-pergumulan hidup, yang membawa persembahan khusus dalam permohonan yang tak henti-hentinya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar setiap keluh kesah anak-anak-Mu, menolong mereka, memberi kelegaan dan kelepasan. Kami berdoa ya Tuhan ya Allah kami, bagi anak-anak kami yang harus melanjutkan pendidikan mereka. Kami mohon Tuhan cukupkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, bagi kami orang tua di dalam mendukung mereka untuk sebuah pendidikan yang baik. Kalau anak-anak kami harus merantau, Tuhan jaga, lindungi dan sertai akan mereka. Terima kasih ya Bapa, berkat masa depan ada bagi anak-anak kami ketika kami orang tua pula turut berjuang bersama mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan ya Allah kami, bagi persekutuan kami sebagai gereja-Mu. Berkati kami agar kami terus ada untuk bersekutu, bersaksi dan melayani Tuhan. Setiap program pelayanan boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu boleh melayani dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan ya Allah kami, bagi semua mereka yang bekerja untuk kebaikan-kebaikan dalam dunia ini. Tuhan menolong mereka yang bekerja di bidang kesehatan, pendidikan, kemanusiaan. Tuhan berkati mereka yang berjaga-jaga atas keamanan, mengusahakan ketertiban. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Secara khusus kami berdoa bagi Yayasan Pendidikan Kristen Pingdoling. Tuhan kiranya mengetahui akan pergumulan pendidikan Kabupaten Alor, dan mereka sedang bergumul untuk membangun pendidikan yang lebih baik. Selama hampir 4 bulan mereka harus bergumul dengan keuangan. Kami percaya Tuhan, Kau akan buka jalan bagi hamba-hamba-Mu, dan Engkau akan meneguhkan setiap guru misionaris yang telah diutus untuk mereka terus bekerja dalam takut akan Tuhan, dalam semangat melayani, dan Tuhan akan mencukupkan berkat-Mu atas mereka. Dan Tuhan menolong kami sebagai gereja-Mu Tuhan, untuk kami bagaimana bekerja, bertindak untuk mendukung pendidikan, untuk mendukung para guru misionaris yang boleh bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami akan kembali dalam kerja-kerja kami dalam minggu yang Tuhan anugerahkan. Berkati semua kami dengan hikmat, berkati semua kami dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Berkati semua kami dengan berkat-berkat dalam tiap usaha dan kerja kami. Biarlah ketika kami kembali menjalani hidup kami, sungguh kami dinaungi oleh kasih setia dan kuasa Tuhan yang memberi kami damai sejahtera, yang membangkitkan semangat dan harapan. Terima kasih Tuhan, kami taruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, kami taruh daerah kami dalam cinta kasih dan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menerima pengutusan. Saudaraku, Roh Kudus berkarya dalam keragaman etnis agar kita menyaksikan dan bersaksi tentang karyanya. Roh Kudus dihembuskan agar kita kuat berdiri bersama dan bersaksi tentang keragaman etnis sebagai anugerah yang tidak dipertentangkan. Pergilah, bersaksilah dalam nada saling menopang dan menghargai. Mari sambil berdiri kita melakukan Kidung Jemaat 240. Sempurnakan bersatu
Pulanglah saudara-saudara dengan selamat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, mari sambil berdiri, bergandengan tangan kita melakukan lagu Mars Gemit dalam gerakan Lego-Lego. Bisa ya Bapak Mama? Thank
hatiku kokoh untuk menang.